Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan yang baik, terhindar dari berbagai macam penyakit. Langsung saja, materi yang kita bahas masih seperti minggu kemarin, yaitu mengenai bab 3, yaitu mengenai anekdot ya. Nah, sekarang kelanjutan dari materi anekdot, yaitu contoh dari anekdot itu sendiri. Nah, silahkan kalian saksikan video yang akan Ibu berikan atau materi yang akan Ibu berikan. Silahkan simak baik-baik. Contoh teks anekdot. Judul: Kumpulan tikus dan petani serang ular. Dalam rantai makanan pada ekosistem sawah, tikus dianggap sebagai hama yang merugikan petani, sementara ular justru lebih menguntungkan karena bisa membasmi hama tikus. Sedangkan petani yang tidak mengerti hal ini justru memusnahkan ular karena dianggap berbahaya, sehingga tikus pun semakin mengketua geng lela. Suatu hari di sawah petani pada malam hari, beberapa ekor tikus sedang mendiskusikan hal penting di markas bawah tanahnya dengan serius. Mereka ingin menyerang sawah petani di malam hari dan memakan beberapa sayur dan tanaman segar. Kata ketua geng tikus, "Jadi rencana kita nanti harus sukses agar kita bisa menambah lebih banyak persediaan makanan." Kata anggota tikus satu, "Tapi bos, makan kita cukup banyak, bisa untuk mencukupi kebutuhan hingga 3 hari ke depan." Kata ketua geng tikus lagi, "Kamu pikir makanan itu hanya untuk makan dirimu sendiri? Tentu tidak kan? Kan ada aku." Para anggota dari kelompok tikus tersebut pun hanya terdiam dan menurut dengan apa yang dikatakan ketua gengnya. Kata anggota tikus 2, "Tapi ketua geng, misi kita malam ini tidak berhasil jika ada musuh yang paling berbahaya." Kata ketua geng tikus, "Oh, si ular itu. Tenang saja, aku sudah memiliki rencana untuk menghadapinya. Kita serang ular itu bersama-sama malam ini dan pastikan dia tidak berkutik lagi kembali ke lahan petani ini. Tetapi harus ada satu tikus yang menjadi umpannya." Para tikus pun saling berpandangan dan berharap tidak ada yang akan dijadikan umpan di antara mereka semua. Kemudian, ketua geng menunjuk secara acak dan mau tidak mau harus menurutinya. Di lahan petani yang gelap itu, muncullah seekor ular yang sedang mencari para tikus berkeliaran yang hendak mencuri makanan hasil tani. Kata ular sawah berkata, "Kemana para tikus ini? Padahal aku sangat kelaparan." Kemudian seekor tikus bergerak perlahan untuk memancing perhatian si ular. Ketika ular tersebut mulai mendekati dengan gerakan tanpa suara tapi gesit, tikus-tikus yang lain pun mengikutinya dan berharap misi mereka bisa berjalan sesuai harapan. Saat hampir menuju keberhasilan, para tikus mulai bermunculan secara beramai-ramai hendak menyerang si ular. Si ular yang mengetahui akan ancaman tersebut segera berencana melarikan diri, karena kegesitannya tidak bisa dikalahkan oleh seekor tikus manapun. Namun, suatu ketika saat sedang mengejar si ular, para tikus tiba-tiba beralih untuk tidak mengejarnya. Dan hal tersebut membuat si ular heran. Kemudian dilihatnya seorang petani yang tiba-tiba keluar dari rumah. Petani yang kaget melihat seekor ular dan menganggapnya berbahaya itu pun sontak memukul si ular hingga tidak berdaya. Ular tersebut terlihat belum mati, namun si petani segera membuangnya ke sungai kecil yang berada tidak jauh dari lahan sawahnya. Tubuh ular yang lemas itu pun ikut terbawa arus sungai yang cukup deras di malam hari tersebut. Si petani dengan bangga kembali ke rumahnya karena merasa bahwa ancaman dari ular tersebut telah hilang tanpa mengetahui dampak yang akan dialami. Para tikus yang mengetahui kejadian tersebut pun sangat senang bukan kepalang. Dengan segera mereka menyusun rencana untuk menguasai lahan petani saat si petani sudah tidak terlihat lagi di balik kegelapan malam. Keesokan harinya, saat si petani kembali ke ladang untuk bertani, ia telah dikejutkan dengan kondisi lahannya yang berantakan. Kemudian para petani lain yang sedang melewati lahannya berkata pada si petani,
Wah, itu sepertinya karena ulah para tikus tadi malam itu, Pak. Makanya, kalau ada ular sebaiknya dijaga aja, Pak. Bila perlu dipelihara malah buat mengusir para tikus yang rakus itu. Si petani tidak bisa berkata-kata, sementara ia mengingat bahwa ia tidak memiliki alat pengusir tikus ataupun hewan peliharaan yang bisa memangsa tikus-tikus rakus itu. Apalagi, ia juga baru tersadar bahwa ular pemangsa yang biasa menghilangkan hama tersebut telah dibunuhnya kemarin malam. Dan si petani pun hanya bisa menyesali semua perbuatannya tersebut. Pada teks anekdot ini ada sebuah pesan amanat yang ada di dalam teks ini seperti sebuah perumpamaan. Tikus secara umum diibaratkan sebagai koruptor, sedangkan si ular adalah penangkap para koruptor dan si petani adalah rakyat. Kisah tersebut menggambarkan keadaan di dunia nyata, yakni para koruptor berdasi yang memiliki jabatan tinggi bisa mempengaruhi rakyat agar tetap mendukungnya tanpa sadar, sehingga secara tidak sadar pula rakyat tersebut juga melemahkan keadaan para pembela anti korupsi yang bertugas membersihkannya.